Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita kembali setelah libur beberapa minggu atau beberapa hari ketika menghadapi bulan Ramadan. Kita kembali di program Tartila IHBS TV dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan atau memberikan kepada ana dan antum semua nikmat sehat wal afiat dan senantiasa dalam kenikmatan iman serta Islam. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah sallallahu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mad atau kaidah pengucapan mad. Bagaimana cara mengucap mad yang benar di dalam baca Al-Quran Al-Karim. Baik, dalam membaca Al-Quran ada salah satu istilah namanya mad atau maddun yang bentuk pluralnya adalah mududun. Mad itu artinya panjang atau madda yamuddu, memanjangkan. Tentu yang dimaksud di sini adalah italatus saut, memanjangkan suara ya. Memanjang suara ya ketika membaca huruf dari huruf hijaiyah yang ada madnya, yang ada huruf madnya. Nah, itulah yang disebut dengan mad. Jadi memanjangkan suara ya pada huruf dari huruf-huruf hijaiyah yang terdapat huruf madnya. Maka kemudian yang perlu kita ketahui adalah huruf mad. Ya, apa itu adalah huruf mad? Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah pembahasan kita di kesempatan kali ini bisa dilihat ke papan tulis ya. Kita akan berkenal dengan huruf mad. Apa saja huruf mad atau yang menyebabkan huruf tersebut menjadi panjang. Ya. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Bisa dilihat di papan tulis ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita apa? Pembahasan kita adalah namanya maddun. Apa? Maddun atau intonasi panjang atau suara yang memanjang ya. Mad. Dalam tajwid juga ditulis kayak seperti ini, mad. Jadi mad adalah bunyi suara yang memanjang pada huruf hijaiyah. Ketika ada huruf mad. Apa itu huruf mad? Ya, kita berkenalan dengan huruf mad. Huruf mad adalah ketika ada alif sukun yang tidak berharokat, tidak ada harokat a, i, u, ya, tidak ada harokatnya, atau yang disebut dengan alif sukun. Sebelumnya adalah fathah. Huruf sebelumnya adalah fathah. Contohnya adalah qala. Ini ada huruf mad, ini huruf mad. Tidak ada harokatnya, bukan dibaca qala. Sebelumnya berharokat fathah. Ya. Maka ketika ada huruf mad setelah huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah tersebut dibaca panjang. Qala. Intonasi panjang, suara yang memanjang. Qala, bukan qala. Tapi qala.
Taib, ahsantum. Itulah yang disebut dengan intonasi panjang. Dan hurufnya adalah alif sukun yang tidak berharokat. Sebelumnya adalah berharokat fathah. Ahsantum. Kemudian yang kedua adalah wawu sukun. Sebelumnya adalah dhammah. Perhatikan, wawu sukun sebelumnya adalah dhammah. Ketika ada wawu sukun yang tidak berharokat, seperti wa itu harokat fathah, kalau berharokat kasrah wi, kalau berharokat dhammah wu, wa, wi, wu. Nah, tapi ketika dalam keadaan sukun dan sebelumnya adalah dhammah, maka wawu sukun ini adalah huruf mad. Ya. Contohnya contohnya ya dalam kalimat yaqulu ya. Yaqulu. Baik. Di sini ada huruf mad. Sebelumnya adalah dhammah. Maka huruf qafnya yang berharokat dhammah dibaca panjang. Yaqulu. Nah, itu mad. Baik. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya. Nah, ya sukun sebelumnya kasrah. Apa? Huruf ya sukun sebelum kasrah. Dan ini adalah terakhir. Contohnya kila. Huruf ya sukun sebelumnya adalah huruf qaf atau huruf hijaiyah berharokat kasrah. Ya, berharokat kasrah. Maka huruf yang berharokat kasrah sebelumnya dibaca panjang. Qila. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini adalah huruf mad. Ada 3. Alif sebelumnya fathah. Kemudian wawu sebelumnya dhammah. Kemudian ya sebelumnya kasrah. Ya. Ya, sukun sebelumnya kasrah. Baik. Jadi ada 3. Alif sukun, wawu sukun, dan ya sukun. Ini adalah huruf mad. Ketika ada alif, kemudian wawu sukun, ya sukun, maka huruf sebelumnya yang berharokat fathah ketika ada alif, yang berharokat dhammah ketika ada wawu, berharokat kasrah ketika ada ya, dibaca panjang. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Contohnya ya. Wa idz qala rabbuka lil atau yang lain lah, yang lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Nah, gitu kan. Mal Qari'ah. Nah, mal Qari'ah. Baik. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Nah, kalau misalnya ini dibaca panjang, jangan usah terburu-buru, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ya. Li'ila fi Quraisy. Nah, i-nya panjang.
liilafi Quraisy. Nah, lakanud. Dalam Al-Qur'an dibaca lakanud. Nah, ini waw. Nu-nya dibaca panjang. Lakanud. Taib, barakallahu fikum. Intinya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ketika ada huruf alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, maka huruf sebelumnya tersebut dibaca panjang. Qala, yaqulu, qila. Baik. Kemudian ini saya hapus ya. Ini saya hapus, bisa screenshot kan, ini lagi tayang ya online. Baik, barakallahu fikum, ini saya hapus dulu. Kemudian pembagian mad. Jadi mad ada yang dibaca 2 harokat, ada dibaca 2 harokat. Mad tempo bacaannya, tempo bacaan mad. Bacaan mad. Ya. Tempo bacaan mad ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Barakallahu fikum. Jadi tempo bacaan mad itu ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, dan ada yang 6 harokat. Ada yang 6 harokat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza jaa, biasanya di sini ada ininya, ada alisnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fathi. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan di sini, idza dibaca 2 harokat. 2 harokat. Jaa ini bisa dibaca 4 atau 5 harokat. Nasrullah, Allah ada lam, setelahnya ada alif. La-nya Allah, nasrullah, ini 2 harokat. Barakallahu fikum. Idza jaa. Kenapa dia panjang? Kenapa janya dibaca panjang? Idza jaa. Karena ada hamzah. Karena ada alif. Kemudian ada hamzahnya. Ya. Ada hamzahnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi dibaca panjang. Nanti kita pelajari ya, kenapa dibaca 4 sampai 5 harokat. Ada yang dibaca sampai 6 harokat. Contohnya ya, ini saya hapus untuk mudah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waladdallin
Ini biasanya gini. Ya, di do-nya ada alisnya atau ada tiangnya. Ini dibaca 6 harokat. Kenapa dibaca 6 harokat? Dallin. Taib, kita bahas. Ya. Waladdallin. 6 harokat artinya 2 harokat 2 ketukan, 4 harokat 4 ketukan, 5 harokat 5 ketukan, 6 harokat 6 ketukan. 2 harokat hanya 2 ayunan. Qala. Kalau 4 harokat qala. Kalau 5 harokat qala. Kalau 6 qala. Seperti waladdallin. Baik, barakallahu fikum. Ini dari tempo bacaan mat ada 4. 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Sekarang pembagian mat ya. Pembagian mat. Jadi mat itu ada yang mat asli namanya. Pembagian mat. Jadi mat ada 2. Yang pertama namanya maddun asliyun. Maddun asli. Asliyun. Atau nama lainnya para ulama menyebutnya dengan maddun tabi'iyun. Maddun tabi'iyun. Maddun tabi'iyun atau maddun asli. Atau lebih mudahnya pakai bahasa Indonesia, mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i. Kayak gitu. Tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i namanya. Mad asli atau mad tabi'i. Apa itu mad asli atau mad tabi'i? Mad yang tidak ada campuran ABCDE-nya. Mad yang tidak ada campuran setelahnya. Artinya mad yang memang ada huruf, ya. Ada huruf. Setelah huruf tersebut ada alif sebelum fathah. Kemudian ada waw sebelum dhammah. Atau ada ya kasrah, ya mati sebelumnya kasrah. Setelah huruf mat ini, setelah huruf alif, setelah huruf waw, setelah huruf ya, tidak ada pertama hamzah, artinya apa? Tidak ada hamzah. Kemudian yang kedua, tidak ada huruf sukun, ya. Ini huruf sukun setelahnya, ya. Atau setelahnya tidak ada huruf bertasydid. Huruf bertasydid. Huruf bertasydid ya. Contohnya tadi idza jaa ya. Idza jaa nasrullah. Idza ini mat panjang za karena ada alif. Kemudian ja juga panjang. Kenapa panjang? Karena ada alif. Tapi kalau ada hamzah setelahnya, ya, katakanlah hamzahnya, maka ini bukan mat asli lagi. Karena mat ada tambahan setelahnya. Ada mat tambahan. Dan ini dibaca bukan 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat. Baik, barakallahu fikum. Ini contohnya saja ya. Contohnya kalau tasydid itu waladdallin tadi. Ya.
Waladdallin. Dibaca dho-nya panjang, dho ada alif sebabnya, kemudian ada tasdid pada huruf lam. Dhallin. Nah, itu. Ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Maka huruf mat asli adalah huruf mat yang ada alif sebelumnya fathah, ada wawu sukun sebelumnya dhammah, ada ya sukun sebelumnya kasrah, tapi setelah huruf alif dan wawu dan ya yang sukun ini tidak ada hamzahnya, tidak ada ini, tidak ada sukunnya, tidak ada tasydid. Nah, inilah namanya mad asli dan dibaca 2 harokat. Nah, ini dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua, ada namanya mad far'i, maddun far'i. Maddun far'iyun. Far'iyun. Nah, mad far'i atau tulisannya pakai Indonesia kayak gini. Mad far'i kayak gitu, mad far'i. Atau mad yang sudah ada tambahan. Ya, sudah ada tambahannya. Sudah bercabang matnya. Lebih dari 2 harokat. Dan bukan asli lagi. Seharusnya mad itu adalah 2 harokat. 2 ketukan. Tapi kalau sudah lebih dari 2 harokat, maka dia bukan mad asli lagi. Mad tabi. Sudah ada mad tambahan. Karena mad itu artinya juga ziyadah. Dalam secara bahasa. Tambahan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi mad tabi'i. Jadi mad far'i. Jadi idza jaa itu artinya kenapa dia panjang namanya mad far'i. Waladdallin. Kenapa dia dipanjangin lebih dari 2 harokat? Karena dia mad far'i. Apa sebabnya? Ya kalau ada setelah mad ada hamzah, setelah mad ada ya ada huruf sukun, setelah mad itu ada bertasydid. Taib ini akan kita bahas di pertemuan setelahnya insyaallah taala. Sekarang kita akan bahas mad asli ya. Untuk jadi pelan-pelan. Satu-satu kita mad asli. Ana hapus yang ini. Ya. Sekarang kita bahas mad yang asli, yang satu aja. Nah, pelan-pelan. Kita bacanya pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan. Nah, mad asli atau mad tabi'i. Tadi kita udah sampaikan bahwa mad asli atau mad tabi'i ya. Apabila ada alif sukun sebelumnya fathah, maka huruf sebelumnya dibaca panjang. Qala. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya adalah apa? Hurufnya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca panjang. Atau wawu sukun sebelumnya dhammah. Nah, contohnya ya dalam satu kalimat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ya. Zalika dibaca panjang. Zalika min amba'il ghaib. Nuhiha. Zalika min amba'il ghaibi nuhiha. Nuhiha. Barakallahu fikum. Nah, itu. Dzalika min amba'il ghaibi nuhiha. Nah ini, dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena ada wawu mati sebelumnya dhammah. Makanya nunnya dibaca panjang. Suaranya memanjang nunnya. Itu mad. Nah. Kemudian hi-nya dibaca panjang. Hi. Kenapa? Ada ya mati.
setelahnya. Jadi hi dibaca hi. Kemudian nih ha dibaca panjang karena ada alif. Ha nuhiha. Taib. Barakallahu fikum hayakumullah. Semoga Allah memudahkan ya. Baik. Nah, ini dibaca 2 harokat ya. Nuhiha. Di sini dibaca panjang, ba-nya ada alif, tapi setelahnya ada hamzah. Nah, ini dibaca lebih dari 2 rakaat. Amba'il ghaib. Nah, kemudian berikutnya ikhwani fiddin azlakum jami'an, di antara turunan dari mat asli atau mat tabi'i ada namanya mat iwad, ya. Mat iwad. Apa itu mat iwad? Ini saya hapus sedikit. Tinggal di screenshot ya contohnya. Turunan dari mat tabi'i ini turunannya masih dibaca 2 harokat. Namanya mat iwad. Sebagian para ulama menyebutkan ini adalah mat tabi'i. Maddu iwadin. Mad iwad, maddu iwadin. Mad iwad namanya. Mad iwad itu apa? Ta'wid anin nun anit tanwin al-mansub ya. Mengganti tanwin ya dengan bunyi alif. Tanwin yang berharokat fathah mengganti ya. Perhatikan, mengganti tanwin yang berharokat fathah, tanwin yang berfathah. Contohnya ilman. Nah, ini fathah. Hakiman, alima. Nah, hakiman, aliman. Alima. Nah, aliman. Itu tanwin, ini tanwin. Mannya man ya, aliman, hakiman ya. Azizan ya. Ghafuran ya. Mengganti tanwin yang mengganti tanwin fathah ya menjadi bunyi fathah. Bunyi fathah. Bunyi fathah. Bunyi fathah. Bunyi fathah ya. Bunyi fathah yang memanjang ya. Bunyi fathah yang memanjang. Itu mat iwad ya. Jadi mengganti huruf tanwin. Ini untuk memudahkan contohnya saja ya. Azizan hakima. Contohnya ya. Azizan hakima. Nah, kalau wakof ya, wakof di sini ya. Ada wakof nih, azizan hakiman seharusnya. Tapi kalau wakof azizan hakima, ini dihilangkan tanwinnya. Satu menjadi fathah, hakima. Gantinya apa? Suara memanjang. Suara memanjang. Azizan hakima. Namanya mad iwadin. Maddu iwad atau mad iwad. Mad namanya iwad. Mad iwad ya. Mad iwad. Nah, gitu. Mad iwad ya. Mad iwad namanya. Mad pengganti ya. Mad pengganti. Jadi adalah dibaca panjang sebagai ganti tanwin ketika wakof saja. Ya. Ketika wakof saja ya. Kemudian yang kedua bukan tak marbutoh dan bukan tak marbutoh. Tak yang begini. Rahmah ya. Misal rahmah, misal rahmatan. Rahmatan ya. Bukan rahmata, tapi ini berubah menjadi ha. Rahmah gitu kan. Nah, bukan tak marbutoh ya.
selain tak marbutoh. Barakallahu fikum hayakumullah. Itu pembahasan mad asli dulu ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita coba praktekkan di surah Al-Adiyat ya. Nanti kita jelaskan posisi mad ya di surah Al-Adiyat. Barakallahu fikum. Kemudian ada mad yang tidak dibaca ya. Disebabkan setelahnya ada alif lagi atau alif wasol namanya. Ya. Kalau ada mad ya, setelahnya ada alif, maka matnya tersebut tidak dibaca, tidak jadi panjang. Nanti kita lihat di surah Al-Adiyat. Baik, bisa dilihat mushafnya teman-teman ya. Coba kita sama-sama mempelajari mad yang ada dalam surah Al-Adiyat ya. Ya, teman-teman di studio bisa bantu ya untuk menampilkan halaman yang ada surah Al-Adiyatnya ya. Halaman Quran yang ada surah Al-Adiyat. Baik, bisa dilihat? Ya, barakallahu fikum ya. Bisa dilihat? Ana membaca, kemudian silahkan diperhatikan ya. Kemudian perhatikan mushafnya ya, surah Al-Adiyat. Nah, ini teman-teman ya, seringkali tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Dari sikap tergesa-gesa tersebut, biasanya tidak memperhatikan bacaan panjang atau bacaan mad. Nah, khususnya mad tabi'i. Ketika bacaan mad tabi'i tidak dibaca panjang, maka itu akan bisa merusak makna. Dan bisa maknanya menjadi fatal. Berubah makna yang ada dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Baik, barakallahu fikum. Maka di sini pentingnya kita mempelajari, kemudian mempraktekkan apa yang kita pelajari dengan pelan-pelan ya. Apa maksudnya pelan-pelan? Memastikan bacaan mad terbaca oleh kita. Kita pastikan, oh kita udah baca dengan mad. Baik, barakallahu fikum. Bisa dilihat surah Al-Adiyat. Ana baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat ayat yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabha." Ya. Wal 'adiyati dhabha. Perhatikan. Nah, di sini setelah wa ada alif ya. Dan setelah ada alif, sebelum alif adalah huruf waw. Seharusnya dibaca wa, tapi karena ada lam sukun setelahnya,
lam sukun setelahnya, maka alif tidak terbaca. Ya. Karena ada lam sukun setelahnya. Maka yang terbaca adalah suara lam sukunnya, bukan suara ematnya. Ya. Suara ematnya, tapi lam sukunnya. Ya, makanya ini ikhwan mohon diperhatikan. Jadi bukan dibaca wal'a, ya. Wal'a, karena alif setelahnya adalah sukun. Wal adiyati dhabha. A-nya dibaca panjang. A di situ kalau kita melihat mushaf Utsmani, mushaf cetakan Madinah, ya, yang dicetak Madinah, walaupun cetakan di Indonesia juga udah mulai mengikuti model percetakan mushaf dengan metode Utsmaniyah. Ada huruf ain ya. Wal a, ada alif kecil di sana. Ada alif kecil. Itu sebagai isyarat ijtihadnya para ulama untuk memanjangkan ain, ada alif kecil. Karena Al-Qur'an pada masa awal sebenarnya tidak ada harokat ya. Tidak ada harokat, tidak ada sukunnya. Maaf, tidak ada penulisan harokat. Ya, harokatnya tetap ada. Ya. Penulisan harokat pada mushaf itu enggak ada. Wal adiyat ya. Maka harokat ini bukan huruf tapi tanda baca dan bukan termasuk penambahan huruf yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Maka di situ ada alif kecil. Itu tambahan ya. Tapi ini tanda baca bukan menambahkan hurufnya di sana. Ya, walaupun memang A-nya dibaca panjang tapi tidak ditulis alifnya ya. Wal adiyati dhabha. Ya. Jadi A dibaca panjang karena ada alif kecil di sana. Ya, ada alif kecil dan itu menunjukkan bahwa alif itu ketika tidak berharokat ya, kemudian sebelumnya adalah fathah, maka ainnya dibaca panjang. Wal adiyati dhabha. Ya, A-nya dibaca panjang. Barakallahu fikum. Ada alif kecil ya. Tapi kalau cetakan Al-Qur'an Indonesia biasanya harokatnya berdiri. Yang tadinya miring jadi berdiri tegak kayak alif. Untuk mengisyaratkan bahwa huruf tersebut panjang. Dibaca panjang. Kalau beberapa cetakan Indonesia ya. Jadi yang tadinya miring jadi berdiri. Walaupun sekarang sudah mulai ya mengikuti cara cetakan yang ada di Madinah atau yang disebut dengan mushaf Utsmani. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kemudian perhatikan dhabha. Nah, ketika ada harokat fathah mansub ya, tanwin yang baris atas ya, kemudian di akhir ayat kaidah membacanya adalah sebenarnya ketika waqaf huruf setelahnya menjadi sukun. Ya. Hurufnya setelah jadi sukun. Contoh al-qari'ah. Enggak dibaca al-qari'atu. Ya, al-qari'ah atau alhaakumut takatsur. Nah, ra-nya jadi sukun. Nah, tapi ketika ada huruf terakhirnya itu berharokat fathah. Nah, tanwin, dhabhan ya. Maka harokatnya satu dihilangkan atau tanwinnya dihilangkan dan diganti dengan bacaan panjang hurufnya. Huruf terakhir itu ha karena ada alif setelahnya. Cara bacanya wal adiyati dhabha. Seharusnya hannya diganti ya, menjadi alif. Nah, jadi hanya dipanjang ha, baca panjang ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Nah, jadi namanya mad iwad ya. Wal adiyati dhabha. Bagus. Kemudian ayat kedua fal muriyati qadha. Fal mu dibaca panjang munya kenapa? Karena ada waw sukun sebelumnya sebelumnya ada mim berharokat dhammah. Fal mu ya. Jadi ada waw sukun setelahnya, setelah huruf tersebut menyebabkan huruf sebelumnya menjadi panjang dengan syarat waw sukun sebelumnya adalah huruf yang dhammah. Baik. Fal mu
dhammah mu ya. Baik, lihat di situ ada alif juga setelah huruf fa. Kenapa tidak dibaca panjang? Karena ada alif sukun setelahnya. Lam sukun. Fal muriyati qadha. Baik. Fal mughirati subha. Nah, ini sama, ada ya sukun fal mughira. Fal mughi, ada ya sukun sebelumnya adalah ghain. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ciri khas mushaf Utsmani itu yang cetakan Madinah, ciri khas Madinah, ya sukun itu tidak dikasih tanda sukunnya. Waw sukun tidak dikasih tanda sukunnya. Alif itu tidak dikasih tanda sukunnya. Tapi ketika ada ya tidak ada harokatnya, nggak ada fathah, tidak ada kasrah, kita domah, menunjukkan bahwa huruf iya tersebut, waw tersebut, alif tersebut itu adalah sukun. Ya, artinya itu dibaca panjang. Baik. Fa'atharna bihi naqa'a. Hi di sini nabihi. Nah, kalau ada musamadina di situ ada apa? Ya kecil ya. Fa'atharna bihi. Setelah hi ada ya kecil, bisa dilihat ya. Di hi-nya ada ya kecil, menunjukkan dia panjang. Ini adalah mad tabi'i. Tapi kalau mushaf cetakan Indonesia biasanya ditulis menggunakan ya berdiri ya. Berdiri, bawahnya berdiri, atau kalau dhammah dia angka 6 jadinya untuk menunjukkan panjang cetakan Indonesia. Fa'asarna bihi naqa'a. Nah, fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna, nanya nggak dibaca panjang, nanya. Tapi itu panjang karena ada tasydid. Nanya, bukan dibaca innal insan, enggak. Kenapa? Ada alif, setelahnya adalah sukun, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi lamnya yang dibaca. Kita sudah bahas masalah ini di pembahasan lam syamsiyah dan lam qamariyah ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa enggak dibaca panjang? Khair ada ya sukun karena sebelumnya tidak kasrah. Tapi sebelumnya adalah fathah. Maka ya sukunnya ini tidak dibaca panjang. Ya, ya sukun. Kenapa? Sebelumnya adalah khair itu tidak dibaca panjang. Bukan lihubbil khairi lasyadid, enggak. Tapi dibaca pendek. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Di sini perhatikan yang terakhir ada wawu mati. Yawma idzil la khabir, tidak dibaca panjang. Karena apa? Wawu sukun sebelumnya fathah, bukan dhammah. Kalau wawu sebelumnya dhammah maka dibaca panjang seperti lakanud, nud ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira cukupkan kita sampai di sini dulu ya. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ya, karena bentar lagi kita mau melaksanakan ibadah salat ya. Tapi kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Semoga pembahasan mad-tabi ini bisa kita praktekkan, dan silakan kembali lagi antum membuka surah Al-Adiyat dan dipraktekkan baca surah Al-Adiyat dengan pelan-pelan. Perhatikan bahwa bacaan kita telah membacanya dengan tartil, yaitu ada matnya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni teman-teman sekalian.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.